Para milenial, saatnya kita kupas kuliah tanpa skat. Mari sukseskan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah bergabung di Kupas Kuliah Tanpa Skat. Setelah kita mengupas seluk-beluk penelitian kualitatif, masih ingat, masih segar dalam ingatan kita bahwa penelitian kualitatif berkaitan dengan pembahasan yang mendalam dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna rich description, kaya akan penjelasan, kaya akan deskripsi, atau kaya akan narasi. Hari ini kita akan berselancar dengan penelitian kuantitatif. Sederhananya, penelitian kuantitatif merupakan kebalikan dari penelitian kualitatif. Secara aplikatif, penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, kemudian dianalisa dengan statistik. Atau dapat disebutkan bahwa penelitian kuantitatif berkaitan dengan mengumpulkan dan menganalisa data dalam bentuk angka. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif adalah pendalaman mengenai masalah berlandaskan pada usaha pengujian teori yang telah ada, di mana di dalamnya mencakup variabel, bisa dinilai dengan angka dan bisa dianalisa dengan statistik untuk menentukan bahwa sebuah generalisasi teori tersebut salah atau benar. Sementara Bryman menyimpulkan aktivitas penelitian kuantitatif diawali dari teori, hipotesis, desain penelitian, menentukan subjek, menghimpun data, pengolahan data, analisa data, dan menarik sebuah kesimpulan. Del Siegel dan Johnson mengungkapkan ada dua asumsi dalam penelitian kuantitatif. Pertama, realitas yang menjadi sasaran penelitian kuantitatif bersifat tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Kedua, adanya variabel yang dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Lalu, apa sesungguhnya tujuan penelitian kuantitatif? Dalam prakteknya, ada 3 tujuan penelitian kuantitatif. Pertama, untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara 2 variabel atau lebih. Kedua, untuk menguji hipotesis atau teori yang telah ada. Ketiga, mencari generalisasi sesuatu yang memiliki nilai prediktif. Selain itu, untuk memudahkan para milenial memahami penelitian kuantitatif, perlu kiranya diketahui karakteristik penelitian kuantitatif. Pertama, menggunakan pola berpikir deduktif, menjelaskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Keempat, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Kelima, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Dalam arti, dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Bagi yang sudah subscribe, like, and share, murah rezeki, panjang umur, dan sehat selalu. Lalu, bagaimana langkah-langkah presisi menggunakan metode penelitian kuantitatif? Pertama, membuat judul penelitian. Sebaiknya, judul penelitian dibuat setelah kita menemukan masalah dan telah membuat tujuan penelitian. Ketika kita membuat judul terlebih dahulu, dikhawatirkan kita mengalami kesulitan dalam menentukan masalah. Umumnya, judul penelitian kuantitatif didominasi kata-kata pengaruh, efektivitas, efisiensi, atau hubungan. Kedua,
membuat rumusan masalah. Rumusan masalah umumnya berisi pertanyaan apakah ada, seberapa besar, atau bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak kita pecahkan. Misalnya, judul penelitian kita, pengaruh kepemimpinan camat terhadap kinerja pegawai. Maka rumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruh kepemimpinan camat terhadap kinerja pegawai, atau bagaimana pengaruh kepemimpinan camat terhadap kinerja pegawai. Ketiga, menentukan landasan teori. Pilihlah teori yang tepat, sebab teori yang kita pilih akan kita pergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kita ajukan. Keempat, merumuskan hipotesis. Secara definitif, hipotesis berarti dugaan atau jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berisi kalimat yang deklaratif, bukan pertanyaan. Misalnya, ada hubungan yang positif antara kepemimpinan camat terhadap kinerja pegawai, atau tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan camat terhadap kinerja pegawai. Yang kelima, melakukan pengumpulan data. Sebelum melakukan pengumpulan data, seorang peneliti harus terlebih dahulu membuat instrumen penelitian berupa kuesioner, angket, tes, lembar observasi, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Keenam, melakukan analisa data. Penting untuk diketahui bahwa analisa data merupakan proses penting dalam penelitian. Analisa data digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Ketujuh, membuat kesimpulan. Setelah melakukan analisa data, maka tahap terakhir adalah menyimpulkan. Kesimpulan adalah hasil dari pengujian hipotesis apakah diterima atau ditolak. Kesimpulan ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Berikut ini contoh-contoh judul penelitian kuantitatif. Pertama, pengaruh kepemimpinan camat terhadap partisipasi masyarakat membayar PBB di Kecamatan Lubuk Kilangan. Kedua, hubungan motivasi kerja dan kinerja pegawai PDAM di Bukit Tinggi. Ketiga, dampak sosial ekonomi program BLT di Kecamatan Kuranji. Keempat, efektivitas absen fingerprint dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Kelima, hubungan antara insentif dengan kinerja karyawan di PT Igasar Kota Padang. Keenam, efektivitas pemberian reward terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Rumah Sakit Umum Jamil. Ketujuh, pengaruh iklan televisi terhadap sikap remaja menggunakan produk sampo di SMUN 1 Payakumbu. Kedelapan, pengaruh penggunaan model bintang iklan terhadap minat konsumen membeli produk di Padang Panjang. Kesembilan, hubungan tayangan sinetron Kepompong dan prestasi belajar siswa di SMUN 1 Sawalunto. Para milenial, demikian sajian kupas berselancar dengan penelitian kuantitatif ini disampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di kupasan-kupasan lainnya. Tonton dan cigok terus program Kupas Kuliah Tanpa Sekat di saluran DR Sumartono. Para milenial yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya mengingatkan kata-kata bijak. Jadilah dan berusahalah menjadi orang jujur, karena orang jujur hidupnya mujur. Orang culas siap-siap hidup di lapas. Salam jujur untuk hidup yang lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.